Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Pada pertemuan kali ini adalah materi pertama untuk kelas 12. Pada pelajaran pertama ini, kita akan membahas sebuah kompetensi dasar, yakni tentang ungkapan menyatakan harapan atau roja atas suatu kebahagiaan dan prestasi, yang materi ini nanti akan kita jelaskan dengan memahami berbagai macam ungkapan-ungkapan, kosakata, percakapan, dan berbagai macam materi seperti kaidah bahasa dan latihan-latihan. Untuk materi ini merupakan materi pertama kelas 12. Judulnya tentang ar-roja'u, itu artinya harapan, atau dari bahasa Arab roja, yarju, roja'an, itu artinya berharap. Maksudnya apa? Di materi ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan harapan atau keinginan, ataupun bisa dikatakan doa dalam bahasa Arab. Makanya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, pertama sekali nanti kita akan membahas tentang beberapa ungkapan tentang roja, contohnya. Dilanjutkan nanti memahami beberapa kosakata yang berhubungan dengan dialog atau percakapan, agar pertama kita menambah pembendaraan kosakata kita, lalu bertambah juga kemampuan kita dalam memahami atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan tentang percakapan melalui sebuah hewar ya, atau dialog. Baik, pada kesempatan ini kita pertama sekali akan membahas tentang at-ta'birat anir roja, yakni beberapa ungkapan tentang harapan. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kata atau kalimat ungkapan ya, arju alla takuna halatuhu khatiratan. Jadi untuk menyatakan harapan bisa menggunakan kata roja yarju. Roja yarju artinya berharap. Arju, saya berharap. Arju alla takuna halatuhu khatiratan. Saya berharap keadaannya itu tidak mengkhawatirkan. Nah, alla ini untuk menyatakan tidak. Ini asal katanya an dengan la. An dengan la. Takunu ini sebuah fi'il mudhari. Ketika dimasuki an, ini menjadi na, ya, tidak menjadi nu, tidak nu ya. Karena asalnya yakunu, takunu. Kenapa? Karena dua fi'il yang bertemu, arju dengan takunu ini harus dipisahkan dengan an masdariyah. Saya berharap keadaannya itu, halatuhu, keadaannya itu ya adalah la ini artinya tidak khatiratan, mengkhawatirkan. Nanti kita akan bahas secara lebih detail pembahasan ini mengenai kana dan anla-nya ini. Terus selain menggunakan kata raja yarju, kita juga bisa menggunakan kata tamanna ya tamanna. Karena tamanna ya tamanna juga berarti berharap atau berangan-angan ya, berkeinginan. Tamanna ya tamanna. Sebagai contoh, atamanna an tahdhura lid-dirasati huna. Saya berharap kamu itu datang untuk belajar di sini. Ya, atamanna an tahdhura lid-dirasati huna. Saya berharap misalnya kamu itu pulang lebih awal. Atamanna an tarji'a awalan misalnya, seperti itu ya. Contohnya. Terus juga bisa menggunakan kata arada yuridu, iradatan. Yuridu itu artinya mau. Ingin, ya. Bisa diartikan ingin atau mau. Keinginan atau harapan juga hampir sama. Yuridu Bashir an yakuna tabiban. Ya, Bashir ingin menjadi dokter liyusa'idal marda, untuk menolong orang-orang sakit fi baladihi, di negaranya. Bashir ini adalah pelaku dari kata yuridu.
Yuridu fi'il, yakunu juga fi'il, maka ditengahi dengan an. Kalau yang tadi an la, ini menyatakan tidak karena ada la-nya itu. Kalau hanya an saja itu menyatakan yang positif ya. Yuridu Bashir an yakuna tabiban. Bashir ingin menjadi dokter. Nah, yakunu karena dimasuki an, maka harus berbaris di atas yakuna jadinya. Yuridu Bashir an yakuna tabiban. Ya. Bashir ingin menjadi dokter. Itu. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali ya. Saya ingin memiliki rumah yang besar misalnya. Uridu an amlika baitan kabiran misalnya seperti itu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Terus ada kata arju, ini ya ungkapan arju an altahiqa bi kulliyati tibbi li akuna tabibatan. Saya berharap saya bisa melanjutkan atau iltahaqqa yaltahiqu itu artinya melanjutkan bi kulliyati tib, masuklah itu ya, iltahaqqa yaltahiqu itu bisa diartikan saya berharap masuk pada fakultas kedokteran li akuna tabiban supaya menjadi dokter. Nah, ini juga menggunakan kata roja yarju an gitu ya. Saya berharap kamu membelinya pada tahun depan. Misalnya ada seorang yang ingin membeli apa misalnya sesuatu yang dia inginkan, lalu kawannya ngomong arju an tashtariyaha fil 'amil muqbil. Saya berharap kamu itu dapat membelinya pada tahun depan. Ad'ullaha an yakunal amalu muhaqqaqan fil 'amil muqbil. Saya berdoa kepada Allah supaya cita-citanya itu muhaqqaqan, tercapai ya, terwujudkan fil 'amil muqbil, pada tahun yang akan datang. Nah, ini juga contoh berharap atau menggunakan kata da'a yad'u ya, berarti doa gitu ya. Saya berdoa, saya memohon gitu ya, saya berharap Allah itu mengabulkan cita-cita kamu di tahun depan, itu maksudnya. Nah, ini beberapa pola ungkapan tentang roja yang nanti untuk prakteknya akan kita bahas di beberapa percakapan selanjutnya nanti, baik di pertemuan ini maupun pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini ada sebuah percakapan yang di dalamnya terdapat ungkapan tentang harapan dan kita akan membahas kosakata terlebih dahulu agar memudahkan kita memahami kata-kata yang ada di dalamnya. Yang pertama ada kata zara yazuru ziarah. Zara yazuru ziaratan artinya berkunjung. Ana azuruka al-yaum. Saya mengunjungimu hari ini. Zara yazuru artinya berkunjung ya, mengunjungi, ziaratan, ziarah. Sadama yasdamu itu artinya menabrak. As-sayyaratu misalnya tasdamu akhaka. Mobil itu menabrak teman kamu misalnya. Tariq, jalan. Tariq itu jalan artinya. Tariqun. Khabar ini berita ya, berita atau khabar, kabar kalau bahasa kitanya ya, khabar itu. Hazin itu sedih. La tahzan, jangan sedih. Roja yarju rojaan ini artinya berharap. Nah, ini adalah sebuah kata kerja ya. Asalnya rojawa yarjuwu tetapi diganti wawnya itu bertulisnya dengan alif, itu roja yarju karena waw itu adalah huruf ilat. Nah, ini contoh kata kerja yang di kelas 12 ini kita mulai nanti bertemu dengan kata-kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Halatun artinya kondisi atau keadaan. Hal gitu ya, keadaan. Mubasyarah itu secara langsung, directly kalau bahasa Inggrisnya. Khatiratan mengkhawatirkan, khatirah. Mustashfa artinya rumah sakit, ini sering kita temui kata ini huna di sini ya. Here atau apa istilahnya lawan dari kata hunaka gitu, di sana, huna di sini. Daurun ini bisa diartikan lantai atau tingkat, bisa juga diartikan peran ya, tapi kalau yang di pembahasan kita ini nanti bermakna lantai sebuah gedung ya, lantai 1, ad-daurul awal, ad-daurul tsani dan seterusnya. Baik, nah dengan pemahaman kosakata tadi ini memudahkan kita memahami ungkapan-ungkapan yang ada dalam percakapan berikut yang di dalam hewar ini itu terdapat ungkapan tentang harapan dalam bahasa Arab.
Ini ada percakapan antara Khalid dan Ali. Coba perhatikan. Langsung nanti ditulis di sini apa yang diterjemahkan ini. Intazartuka tawilan, limaza ta'akharta? Nah, ini dari kata intazara yantaziru. Intazara artinya menunggu. Ini fi'il madhi nih. Intazara menunggu. Kalau intazartu berarti saya menunggu, ya, fa'altu ya. Intazartu. Saya menunggu. Siapa yang ditunggunya? Kamu ya. Saya menunggumu tawilan. Saya telah menunggumu lama sekali. Tawil itu kan maknanya lama. Limadza ta'akharta? Mengapa kamu terlambat? Kata si Ali, apa jawabnya? Zahabtu ilal mustashfa. Saya itu pergi ke rumah sakit. Oh, saya ke rumah sakit. Zahabtu ilal mustashfa. Hal anta marid? Kamu sakit? Ya, apakah kamu sakit? La, tidak. Nah, zara yazuru ini yang ini tadi. Zara yazuru, zurtu. Saya telah berkunjung atau saya mengunjungi sadiqi, teman saya Ahmad. Saya mengunjungi teman saya Ahmad. Ini fi'il madhi, yang ini objeknya ya, sadiqi Ahmad. Makanya barisnya di atas. Sodamathu sayyaratun amsi. Ya. Mobil menabraknya. Sodama yasdamu kan menabrak. Sodamat siapa yang menabrak? Sayyaratun ini. Makanya dia pakai sodamat, bukan sodama. Ya, fi'il madhi untuk perempuan kan pakai tak dia, tak perempuan, tak taknis. Sodamat hu sayyaratun amsi. Jadi mobil menabraknya kemarin. Wahua dan dianya si Ahmad ini maksudnya. Fi tariqihi ilal bait. Di jalannya ke rumah. Maksudnya dalam perjalanan ke rumah. Dalam perjalanannya ke rumah. Itu maksudnya seperti itu. Hadza khabarun hazin. Oh, ini kabar yang menyedihkan. Arju alla takuna halatuhu khatiratan. Nah, saya berharap, nah ini ya ungkapan harapan tadi. Alla takuna halatuhu, jadi keadaannya itu tidak apa? Tidak menjadi khatiratan, tidak menjadi mengkhawatirkan. Tuh. Nah, karena halatun ini jenis kata perempuan, maka dia pakai takunu ya, bukan yakunu. Kan karena yakunu. Nah, kenapa dia na? Karena ada an ini, an la tadi. An dengan la-nya itu menyatakan tidak, an-nya itu memisahkan antara fi'il roja, yarju dengan karena yakunu ini. Seperti itu. Jadi artinya saya berharap keadaannya itu tidak menjadi mengkhawatirkan ya. Karena yakunu kan artinya menjadi ya. Alhamdulillah wal an bi khair. Nah, alhamdulillah kata si Ali dia sekarang baik-baik ya. Berarti mungkin tidak apa-apa gitu ya karena kecelakaan itu. Ala kulli hal ya, kalau begitu ya, ala kulli hal atas semua itu lan azhabal an ilal mal'ab. Saya tidak pergi ke lapangan, sa'azhabu mubasyaratan min huna ilal mustashfa. Ya, saya akan pergi langsung katanya. Sa'azhabu ini fi'il mudhari yang bermakna akan karena ada sa di sini. Mubasyaratan secara langsung min huna dari sini ke rumah sakit. Mustashfa itu rumah sakit. Kata si Ali, huwa fil ghurfati raqmi asyra. Dia itu di kamar, katanya di kamar nomor 10 fid dauris tsani, di lantai 2. Berarti gedungnya ada ad-daurul awal, ad-daurus tsani dan seterusnya itu. Gedung rumah sakitnya. Nah, ini jadi di sini ada sebuah ungkapan tentang roja ya. Sini contohnya, roja atau harapan. Nah, sekarang tugas kalian, selain ini diterjemahkan seperti yang tadi sudah diterjemahkan, kalian tulis nanti terjemahannya itu dengan bahasa Indonesia di sini. Lalu ini dijawab, ajib al-as'ila at-taliyah. Jawab pertanyaan berikut. Ini dijawab. Pertama, ila aina zahaba Aliyun. Kemana Ali itu telah pergi? Dia pergi kemana? Dia terlambat tadi. Terus limadza zara sadiqahu Ahmad? Mengapa si Ali itu berkunjung atau mengunjungi temannya Ahmad? Kenapa dia mengunjungi? Jawab. Ya, limadza? Mengapa gitu. Terus kaifa halatu Ahmad al-an? Bagaimana kondisi Ahmad sekarang? Hal keadaannya Ahmad itu bagaimana? Seperti itu. Ila aina sayazhabu Khalidun? Nah, kemana si Khalid pergi? Ya, ila aina sayazhabu Khalid? Terus fi ayyi ghurfah yanamu Ahmad?
di ruang mana si Ahmad itu berbaring atau tidur gitu ya maksudnya ya. Fi ayyi daurin, di lantai berapa gitu itu maksudnya. Fi ayyi daurin ini bukan pada peran apa ya, tapi di lantai berapa. Nah, itu ini dengan kalian bisa menjawab 5 soal ini, ya ini 5 soal saja, nanti yang ini jawabnya ila aina zahaba Ali, kan jawabnya ilal mustashfa. Nah, yang ini tidak usah dijawab, jawab saja langsung dari nomor 2 sampai nomor 6 nanti ya. Jadi ada 5 soal ini. Nah, selanjutnya ini ada latihan mengungkapkan harapan dalam bahasa Arab. Jadi di pertemuan pertama ini kita belajar dulu cara mengungkapkan harapan dengan fi'il roja yarju. Ya, jadi asal katanya ini adalah roja yarju. Nah, roja yarju itu artinya berharap. Ya, asal kata roja ini. Nah, kalau saya berharap itu ianya ini kan untuk huwa nih. Dia laki-laki, ini kita rubah menjadi a, arju. Ya. Saya berharap. Untuk menyatakan harapan, pasti biasanya setelahnya itu kita akan menggunakan kata kerja lain. Ya, saya berharap kamu pergi kan kata kerja. Saya berharap kamu tinggal di sini. Tinggal itu kata kerja. Makanya roja yarju kata kerja dan kata setelahnya juga kata kerja itu harus dipisahkan dalam kaidahnya dalam bahasa Arab. Dua kata kerja bertemu itu harus dipisahkan dengan yang namanya an, ya, an mas dariyah, an seperti ini, an. Nah, kebetulan di contoh kita ini menggunakan an la. Jadi ini asalnya an ditambah la, itu gabungannya adalah alla gitu. Arju alla takuna halatuhu khatiratan. Saya berharap kondisinya tidak menjadi membahayakan, gitu ya, mengkhawatirkan. Seperti itu. Jadi ini contoh kalimat yang menggunakan atau mengungkapkan tentang harapan. Ini contohnya sama. Coba sekarang misalnya yang walidun dengan maridun. Walidun itu kan ayah, maridun itu sakit. Buat kalimat saya berharap gitu ya, ayahnya itu tidak sakit. Berarti apa? Arju, saya berharap Allah yakuna waliduhu. Nah, kenapa dia tidak takuna? Karena walidun itu laki-laki, ayah. Ya. Kalau soalnya dirubah walidatuhu, berarti dia harus Allah takuna. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, terus kata maridun, ini dirubah menjadi maridon. Kenapa? Karena dia khabar dari kata kana ini. Ya, dia menjelaskan kata kana ini. Ya, jadi untuk membedakannya orang Arab membariskan istilahnya khabar kananya itu dengan berbaris fathah. Makanya dia khotirotan ya. Tadi kan khotirotun menjadi khotirotan. Maridun menjadi maridon. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh. Ini contoh kita ini dulu. Kita lihat dulu. Ukhtun, saudari perempuan. Ghaibatun, tidak hadir. Saya berharap saudara perempuannya tidak hadir. Jadi yang yakunu atau takunu yang kita pakai, nah jelas kita menggunakan kata takunu. Kenapa? Karena ukhtun itu saudara perempuan. Berarti pakai yang pola ini. Arju Allah taku. Nah, ya arju Allah takuna yang ini. Terus tambahkan kata ukhtunnya ini ditambah hu. Ukhtuhu gitu ya. Ukhtuhu ghaibatan. Ya, ghaibatan. Saya berharap saudara perempuannya itu tidak datang atau gaib artinya absen ya, alpa gitu ya. Nih nomor 2, saya berharap temannya itu tidak pergi. Jadi karena ini laki-laki berarti pakai yang ini ya, arju an la yakuna, seperti ini kita buat kalimatnya arju an la yakuna. Sodiqunya kita ambil dari sini ya, sodiquhu tambahkan hu, ingat. Terus tambahkan musafiron. Jadi musafirun menjadi musafiron. Seperti ini. Saya berharap temannya itu tidak jalan. Ya, tidak pergi maksudnya. Musafir itu kan pergi. Terus arju an la takuna darajatuhu qadimatan. Saya berharap sepedanya itu tidak
tidak lama. Qadimah itu kan lawan dari kata baru. Ya, bekas lah maksudnya ya qadimah. Jadi saya berharap sepedanya itu tidak bekas, itu maksudnya. Nomor 4, saya berharap pertanyaannya tidak susah, tidak sulit. Saya berharap pertanyaannya atau soalnya itu tidak sulit. Saya berharap bibinya itu tidak sibuk. Saya berharap rumahnya tidak jauh. Pola ini yang kalian pakai, tinggal merubah kata-kata yang ada setelah ini. Ya, dan ingat barisnya, ya, yang kata pertamanya ini berbaris dhammah, yang ini berbaris fathah. Saya berharap keadaannya tidak mengkhawatirkan. Saya berharap ayahnya tidak sakit. Saya berharap rumahnya tidak rusak. Ya. Fasidun itu artinya rusak. Haqibatun wasikhatun. Saya berharap tasnya itu tidak kotor. Buat kalimat seperti itu. Ya, arju an la takuna haqibatuhu wasikhatan. Seperti itu. Nah, ini silakan kalian buat. Ya, agar kalian semakin paham cara menggunakan pola-pola kalimat tentang harapan dalam bahasa Arab. Nah, dan nanti kalian bisa mempraktekkan ke kalimat-kalimat yang lain, contoh-contoh yang lain. Maksudnya saya berharap ujian kita itu tidak sulit, ya. Arju an la yakuna imtihanuna so'ban, misalnya seperti itu ya. Banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan harapan dalam bahasa Arab. Nah, dan selanjutnya ini ada sedikit pembahasan mengenai kata kerja, karena di dalam percakapan tadi kita menemukan kata kerja yang berubah baris akhirnya seperti ini ya, yakunu menjadi takuna gitu ya. Banyak tadi ada beberapa contoh kata yang terjadi perubahan pada baris akhir dari sebuah kata, terutama kata kerja atau fi'il. Nah, maka di sini kita sedikit membahas tentang apa itu fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Ya, ini baru memperkenalkan dulu saja ini. Jadi apa itu fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Nah, jadi dalam bahasa Arab dari segi perubahan kata akhir sebuah kata kerja itu terbagi dua. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni istilahnya ya. Fi'il mu'rab dengan fi'il mabni. Fi'il mu'rab itu fi'il yang berubah akhirnya karena adanya perbedaan letaknya dalam satu kalimat. Jadi coba perhatikan perbedaannya. Yaktubu, yang ini yaktuba, yang ini yaktuba. Kenapa demikian? Kenapa? Karena fi'il mudhari ini fi'il yang mu'rab. Artinya dia berubah baris akhirnya disebabkan posisinya dalam kalimat. Yang ini dia tidak dimasuki apapun. Yang ini dimasuki huruf lan. Yang ini dimasuki huruf lam. Dan ternyata ketika ada huruf lan, dia menjadi yaktuba, bukan lagi yaktubu. Lam itu yaktub. Nah, kenapa demikian? Karena posisi atau letaknya dalam sebuah kalimat. Jadi ada kaidah nanti setelah huruf amil nasab, lan ini kan amil nasab istilahnya atau huruf-huruf nasab, atau lam itu amil jazam, maka terjadi perubahan pada sebuah kata kerja, terutama fi'il mudhari, ya. Karena fi'il yang lain, fi'il madi itu mabni. Fi'il amar mabni atas sukun. Nah, sedangkan fi'il mudhari itu bisa berubah atau disebut dengan mu'rab. Fi'il mu'rab, fi'il yang berubah baris akhirnya seperti itu. Nah, dari segi perubahan baris akhirnya itu sebenarnya hanya ada 3 perubahan gitu ya. Ada i'rabnya atau perubahannya itu pada fi'il itu ada 3 macam. Pertama i'rab rafa, yang kedua i'rabnya nasab atau istilahnya mansub, dan i'rab majzum atau jazm ya, jazm. Nah, i'rab rafa atau marfu yaitu apa? Fi'il mudhari ya, yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok dhammah. Nah, cirinya dhammah, yajlisu. Nah, kapan ini terjadi? Ketika tidak ada amil apapun yang masuk. Ketika tidak ada lan, ketika dia sendirian, ketika tidak ada lam, nah itu harus yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yazhabu, yasma'u dan seterusnya. Nah, sedangkan ketika dimasuki amil nasab, maka dia baris akhirnya berubah dari yaktubu menjadi yaktubah. Kenapa? Karena ini tadi
Fi'il mansub, fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok fathah. Jadi barisnya berubah jadi fathah. Lan yaktuba, lan yajlisa. Yajlisu jadi yajlisa. Yafhamu menjadi yafhama karena ada lan. Karena ada an misalnya, ada izan, ada kai, dan seterusnya ya. Ada berapa amil nasab yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu. Nah, sedangkan yang ketiga itu namanya fi'il majzum atau fi'il yang dijazamkan. Jazam itu artinya sukun. Fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok sukun. Ya, fi'il jazam itu fi'il yang dijazamkan, itu maksudnya fi'il yang dimasuki oleh amil jazam. Ini lamnya nih amil jazam ya, huruf jazam istilahnya dalam bahasa Arab. Nah, maka apa yang terjadi? Yaktubu yang asalnya dhammah itu berubah menjadi sukun karena ada lam. Ya, lam yalid wa lam yulad. Yalidu itu asal katanya ketika ditambah lam, ya dimasukin lam, maka menjadi lam yalid. Itu contoh di Al-Qur'an ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dimasuki oleh huruf lam ini. Ya. Nah, maka fiil-fiil yang dijazamkan ini dia cirinya adalah sukun. Sukun atau mati. Karena alamat jazam itu atau tanda jazam adalah sukun. Tanda rafa itu dhammah, tanda nasab itu fathah, kalau jazam itu sukun ya. Nah, itu yang terjadi pada fi'il. Nah, selain fi'il yang berubah akhirnya, itu ada juga fi'il yang tidak berubah baris akhirnya. Itu disebut dengan fi'il mabni. Mabniyun. Fi'lun mabniyun. Fi'il yang tidak berubah baris akhirnya. Tidak mengalami perubahan. Nah, fi'il apa saja itu? Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu tidak pernah berubah. Walaupun dia ada kata ma misalnya atau ada kata-kata yang lain, dia tidak berubah, tetap kata ba ini. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk fi'il yang mabniun. Fi'il amr juga mabni atas sukun ya. Kalau fi'il amr itu sampai kapanpun dia tetap dimatikan. Mau masuk apapun, ya misalnya ada fa, faktub, tetap tub dia tidak berubah. Kenapa? Karena fi'il amr itu termasuk fi'il yang mabniun ala sukun ya, yang mabni atas tetap, dia itu tidak berubah. Pada cirinya itu adalah huruf yang sukun ini ya, ciri amr itu sukun ya. Mabniun ala sukun istilahnya, dia tetap atas harokat sukun. Selanjutnya ada juga fi'il mudhari yang mabni. Jadi ternyata dari yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu. Nah, di antara 14 itu ada fi'il-fi'il yang bisa tidak berubah huruf akhirnya walaupun dimasuki oleh amil apapun. Ya, apa fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, nun untuk perempuan, yang jamak itu ya, yang hunna dengan antunna, dan nun taukid. Nun niswah adalah nun yang terdapat dalam suatu fi'il yang menunjukkan jenis perempuan dalam keadaan berharokat fathah. Jadi mabninya itu fathah ya, mabninya atas fathah. Contohnya gini. Jadi yaktubna misalnya. Nah, ini kan yaktubu, yaktubani, yaktubuna kan tidak masih bisa berubah itu. Tapi ketika masuk kepada dhamir hunna, antunna, hunna dan antunna, hunna itu yaktubna. Kalau antunna taktubna. Nah, na-nya ini adalah nun niswah, nun untuk perempuan. Ciri jamak perempuannya itu na-nya ini. Nah, maka ketika ketemu dengan nun niswah ini dia tetap mabni atau tidak berubah, tetap cirinya fi'il mudhari'nya itu bercirikan sukun ya, mabni atas sukun. Yaktub. Nah, jadi ba-nya itu mabni atas sukun. Ya, walaupun ada lan yaktubna, kan harusnya lan yaktubana itu kan, tapi tidak. Kenapa? Karena alasannya adalah bertemu dengan nun niswah, nun untuk perempuan. Nah, sama halnya juga ketika bertemu dengan nun taukid. Nih contohnya. Nih, atas ma'anna al-adzan. Apakah kamu benar-benar? Jadi taukid itu menegaskan artinya, apakah kamu benar-benar mendengarkan azan?
Nah, walaupun masuk lam misalnya alam tasma'annal azan, apakah kamu benar-benar tidak mendengar azan? Padahal lam ini amil jazam, tetapi tidak berubah, dia tidak dimatikan. Kenapa? Karena ketemu dengan nun taukid, gitu ya. Ketemu dengan nun untuk memperjelas atau menegaskan ya. Nun ini tujuannya untuk menegaskan. Nah, demikian ini sedikit pemahaman tentang fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pertemuan kita kali ini. Dan silahkan dicari informasi-informasi ataupun video-video yang membahas tentang fi'il mabni dengan fi'il mu'rab. Ya, banyak sekali sekarang sudah video-video yang dibuat oleh orang untuk menjelaskan tentang pembahasan mengenai fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Mungkin demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.